Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil observasi kami di SD Negeri Kepatihan Purworejo. Kelompok 3 ini membahas tentang penanganan anak abnormal di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok 3 ini yang beranggotakan Rina Setiawati, Sofiatus Solihah, Akadiah Dwi Kusumaning Tias, Ignas Sabila, dan Catur Anissa. Saya akan membacakan CV narasumber. Nama: Katrimah SPD MMPD. Tempat tanggal lahir: Purworejo 14 Mei 1967. Agama Islam. Alamat Cangkrep Kidul RT 2 RW 3 Purworejo. Jenjang pendidikan terakhir S2 Widyawiwaha. Instansi: Kepala Sekolah SD Negeri Kepatihan Purworejo. Orientasi kancah instansi narasumber: Kepala SD Negeri Kepatihan. Mari kita mulai diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Setiawati. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari topik presentasi kelompok kami. Yang pertama, SD Negeri Kepatihan Purworejo dalam penanganan abnormal memberikan perhatian dengan cara memberikan pelajaran tambahan. Yang kedua, guru akan terus memantau perilaku siswa serta akan mendatangkan guru pendamping atau guru khusus untuk menangani adanya anak abnormal. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang perlu dimiliki untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sedangkan dalam pasal 32 ayat 1, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, sosial, atau kecerdasan dan bakat istimewanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada kelainan mental, kelainan fisik, dan kelainan emosional. Kelainan mental yaitu mental tinggi, mental rendah, dan kesulitan belajar. Kelainan fisik yaitu tunadaksa, tunarungu, dan tunawicara, serta tunanetra. Kemudian kelainan emosional yaitu ada gangguan perilaku, gangguan konsentrasi, dan anak hiperaktif. Pada SD tempat kita mewawancarai yaitu SD Kepatihan, di sini anak abnormal adalah anak kesulitan belajar. Pada SD ini, penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan tambahan jam setelah jam KBM berlangsung. Nah, untuk siswa yang diterima di SD ini adalah anak yang dalam kategori mampu ajar, yaitu bukan seperti anak tunanetra, karena di sini tidak memiliki guru pendamping atau guru yang benar-benar dapat membidangi. Sehingga jikalau anak tersebut tetap ditempatkan pada SD ini, maka ditakutkan perkembangan mentalnya justru akan semakin menurun. Nah, sebelum pada penanganan tersebut, orang tua dipanggil oleh sekolah, kemudian diberitahukan bahwasanya anak tersebut memiliki kelainan, yaitu atau memiliki abnormal, dan di situ nanti disarankan untuk ke sekolah yang benar-benar dapat menanganinya terlebih dahulu, baru kemudian dapat kembali ke sekolah tersebut dan dapat beraktivitas atau berbaur dengan siswa SD lainnya. Selain itu, kita juga menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut, yaitu pengertian dari anak abnormal adalah
anak yang memiliki keunikan dalam jenis dan karakteristiknya yang membedakan anak tersebut dengan anak normal pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahdiah Dwi Kusmaningtyas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi atau cara untuk bagaimana sih menangani anak abnormal dalam kelas inklusi. Cara yang pertama adalah kumpulkan informasi mengenai anak. Maksudnya di sini adalah kita harus mengetahui anak tersebut tergolong akan kelainan fisik, kelainan mental, ataupun kelainan emosional. Cara yang kedua, sesuaikan cara mengajar dengan karakteristik dan kebutuhan anak. Maksudnya adalah kita terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik anak dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan anak selama proses belajar mengajar. Cara yang ketiga yaitu identifikasi dan ajarkan pengetahuan serta keterampilan yang mungkin belum diperoleh anak karena lamban belajar. Yang keempat, lakukan konsultasi dan kerjasama dengan guru pendamping atau spesialis. Dan cara yang terakhir yaitu mengkomunikasikan dengan orang tua secara teratur. Jadi, di sini kita harus bekerja sama dengan orang tua dari anak tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusi. Di SD Negeri Kepatihan itu sendiri, tujuan pendidikan inklusi ialah mendidik anak berkebutuhan khusus di kelas reguler bersama-sama dengan anak abnormal dengan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya yang di sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal tanpa diskriminatif. Jadi kesimpulan yang dapat diambil ialah anak abnormal atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakter lain dari anak lainnya. Anak berkebutuhan khusus ini disebabkan karena antara lain karena keadaan ekonomi di bawah rata-rata, orang tua yang sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan anaknya. Pada permasalahan ini, anak berkebutuhan khusus yang kami temui ialah anak yang lamban belajar. Dari pihak sekolah menanganinya dengan memberikan pelajaran tambahan setelah kegiatan belajar mengajar. Namun, jika dalam beberapa kali mengikuti pelajaran tambahan anak tersebut tidak ada perubahan dalam penangkapan materi, maka anak tersebut disarankan untuk disekolahkan di sekolah luar biasa agar dapat berkembang dalam belajar. Sekian kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.